Penguasa sekolah dan sekolah yang dicita-citakan. Ini harapannya penguasa sekolah berperan penting dalam mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Untuk itu perlu adanya keharmonisan pemahaman tentang acuan kinerja pengawas sekolah agar pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dapat berjalan konsisten di seluruh daerah. Kedudukan pengawas sekolah pada struktur dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten atau kota menegaskan peran dirinya dalam memberikan pendampingan kepada kepala sekolah sehingga pengawas sekolah dapat memfokuskan sasaran kinerjanya secara langsung dalam mengakselerasi transformasi pembelajaran. Ini yang diharapkan, artinya pengawas sekolah dan sekolah yang diciptakan itu adalah sebuah keharmonisan. Karena sekolah yang diciptakan itu adalah sekolah yang pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian pendidiknya gemar belajar, berbagi, berkolaborasi, melakukan refleksi, terus iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebenekaan. Yang keempat adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Itu yang diharapkan, ada artinya sekolah yang kita cita-citakan. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa pengawas ini dalam pengelolaan kinerja memiliki dua peran. Yang satu sebagai pegawai, yang satu sebagai tim kerja. Kalau kita sebagai pegawai, kita melakukan mengisi pengelolaan kinerja sebagai pegawai itu melalui aplikasi pengelolaan kinerja. Kemudian kalau kita sebagai tim kerja, kita akan menilai apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru, karena biasanya ada kepala sekolah yang PLT, maka mereka itu dua yang kita nilai, satu sebagai kepala sekolah PLT, yang kedua sebagai guru. Nah itu. Jadi lini masa pengelolaan kinerja yang pertama sudah kita laksanakan, yaitu di Januari membuat perencanaan kinerja, kemudian Februari sampai November yang pertama persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan observasi kinerja. Nah, di Desember ini kita akan mendapatkan rekomendasi predikat kinerja atau penilaian dari yang sudah kita laksanakan dari Januari sampai November. Di Desember ini nanti predikat kinerja yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja, yaitu oleh kepala dinas atau suku cabang dinas yang akan memberikan rekomendasi predikat kinerja. Siapa saja aktor yang terlibat dalam penilaian pengelolaan kinerja pengawas sekolah? Pada saat triwulan yang dahulu sudah disampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah ingat bahwa pejabat penilai kinerja itu adalah unsurnya terdiri dari pejabat atasan langsung, yaitu kepala dinas untuk kabupaten kota, kemudian kepala cabang dinas pendidikan untuk provinsi yang memiliki cabang dinas, atau kepala suku dinas pendidikan untuk DKI Jakarta. Terus ada juga yang namanya tim kerja untuk pejabat penilai ini, atau yang membantu pejabat penilai, karena pejabat penilai ini kan kepala dinas atau kepala suku cabang dinas. Jadi mereka dibantu oleh tim kerja. Tim kerja ini ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Anggota tim kerja terdiri dari 3 orang dari unsur pejabat struktural yang ada di dinas. Kemudian bisa juga pengawas sekolah yang diperbantukan oleh dinas. Pengawas sekolah bisa terlibat menjadi tim kinerja jika instansi masih membutuhkan. Satu instansi dapat memiliki maksimal 5 tim kerja. Kemudian pengawas sekolah adalah yang mendapat pemantauan, pembinaan, penilaian selama proses. Jadi ini kita adalah sebagai pegawai dalam hal ini, bukan sebagai tim kerja. Kita akan dipantau, dibina, mendapatkan penilaian selama proses pengelolaan kinerja untuk meningkatkan praktik kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Pengelolaan kinerja pengawas sekolah ditujukan bagi pengawas sekolah yang berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah. 5 tahapan pengelolaan kinerja pengawas sekolah mungkin sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama pemutahiran data pengawas sekolah itu dilakukan oleh tim kerja melalui pemutahiran data yang ada di Simtendik atau CASN. Itu biasanya pemutahiran data ini berupa NIK,
kemudian NIP dan unit organisasi. Nah, apabila salah memasukkan, misalnya salah memasukkan NIP, salah memasukkan NIK, maka itu tidak akan berproses sampai ke MyASN. Dia tidak akan terintegrasi apa yang sudah kita masukkan, karena NIK dan NIP yang salah itu. Begitu juga dengan UNUR atau unit organisasi, kalau salah aja, salah di antara penulisannya, misalnya ini terjadi di sekolah biasanya. Ada sekolah misalnya di Dapodik menulisnya misalnya TK Negeri Pembina Rantau, seperti yang di tempat kami ini yang pernah ada masalah. Terus di CASN-nya itu TK Negeri Pembina Rantau, tambahnya lagi Kecamatan Tapin Utara. Nah, itu terjadi kesalahan unit organisasi sehingga tidak bisa sinkron antara Dapodik pengolahan kinerja dengan di kinerja yang ada di MyASN. Makanya pemutahiran data itu perlu. Piloting tim kerja oleh tim kinerja itu masing-masing sudah dilakukan. Biasanya dengan kita memberikan, untuk pengawas sekolah itu memberikan data binaan sekolah kita, terutama binaan yang negeri aja yang dapat, yang bisa kita nilai untuk penilaian kinerjanya. Kalau yang swasta itu langsung mereka melakukan mengisi kinerja itu langsung di MyASN. Kalaunya yang TK negeri, PNS yang ada di TK negeri, mereka bisa mengisi di pengolahan kinerja, sedangkan PNS yang ada di TK swasta, mereka langsung mengisi di kinerja yang ada di MyASN. Kemudian untuk perencanaan, pengawas sekolah memilih satu sub-indikator kinerja pada rapot pendidikan, kemudian memilih 7 aspek, yang aspek perilaku berakhlak. Terus pengawas memilih daftar kegiatan pengembangan kompetensi. Di pelaksanaan, nah nanti ada rencana aksinya nih. Di pelaksanaan itu yang pertama diskusi persiapan, yang kedua pendampingan sekolah, yang ketiga diskusi tindak lanjut, yang keempat upaya tindak lanjut, dan yang kelima ada refleksi tindak lanjut. Mungkin ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sehingga bisa melihat sendiri di pengolahan kinerja yang sudah Bapak Ibu laksanakan sebagai pengawas, sebagai pegawai tadi, apakah sudah ada nih dialog kinerjanya. Kalau memang sudah ada dialog dengan tim kerja, maka ini pelaksanaan ini untuk 5 siklus ini nanti itu akan ada yang namanya sudah dinilai oleh tim kerja. Makanya kita sering-seringlah untuk melakukan dialog kinerja dengan tim kerja yang ada di Dinas Pendidikan. Kalau kita tidak proaktif, maka kita akan tertinggal, apalagi sampai kita melupakan kita sebagai pegawai, kita hanya melakukan, kita sebagai tim kerja, melakukan penilaian terhadap kepala sekolah dan guru, sedangkan kita sebagai pegawai terlupakan. Nah, itu yang sering terjadi. Dan ini memang ada terjadi di tempat kami. Dari 12 orang pengawas di tempat kami kemarin waktu dilihat dari BKPSDM, ternyata ada satu orang pengawas yang belum selesai melakukan perencanaan. Itu terlihat sekali. Nah, untuk yang kelima adalah penilaian. Nah, penilaian ini nanti dilakukan oleh pejabat penilai ya di bulan Desember ini. Mereka yang akan menetapkan, tapi sampai sekarang belum rilis kapan penetapan predikat kinerja ini. Jadi belum ada karena kita masih di November kan, kemungkinan bisa di Desember atau bisa juga di Januari baru rilis, karena sewaktu saya lihat kemarin di e-kinerja MyASN, untuk e-kinerja tersebut masa penilaiannya sampai tanggal 31 Januari 2026. Jadi masih ada 2 bulan nih masa penilaian untuk pengolahan kinerja. 4 variabel pengelolaan kinerja pengawas sekolah, ada 4. Nah, ini. Yang pertama adalah praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kinerja, dan dokumen akuntabilitas. Praktik kinerja itu
memilih berdasarkan rapot pendidikan tadi, kemudian pengembangan kompetensi, memilih juga berdasarkan kategorinya apa yang ingin dicapai, kemudian perilaku kinerja itu yang disingkat dengan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus dokumen akuntabilitas ini, nah inilah di bulan Desember ini kita harus mempersiapkan dokumen ini. Yang pertama, dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan. Yang kedua, dokumen pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai dengan sekolah binaan. Nanti kita akan memperlihatkan dokumen ini kepada tim penilai. Variabel di atas akan menjadi komponen yang menyusun rencana hasil kerja pengawas sekolah yang kemudian dialirkan dari pengolahan kinerja pengawas sekolah ke e-kinerja yang ada di BKN. Praktik kinerja, Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan. Nah ini, praktik kinerja kan kita memilih. Memilih salah satu dari 4 ini, mana yang akan kita jadikan untuk praktik kinerja, apakah peningkatan kepemimpinan pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, atau peningkatan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Kita sebagai pegawai, kita harus memilih nih salah satu dari 4 indikator praktik kinerja. Kemudian perilaku kinerja tadi, kita akan mengisi juga nih di pengolahan kinerja yang berakhlak, berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus untuk pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini apa aja yang perlu kita kembangkan? Contoh pengembangan kompetensi diantaranya yaitu sebagai peserta berbagi praktik baik di komunitas belajar lintas sekolah atau antar sekolah tentang pembelajaran kepemimpinan atau pendampingan. Kemudian sebagai peserta pelatihan atau BMTEK, webinar, seminar, seperti yang kita laksanakan ini kan, ini termasuk pengembangan kompetensi. Kemudian sebagai peserta coaching, mentoring tentang pembelajaran kepemimpinan atau pendampingan pengembangan kompetensi pengawas. Kemudian bisa juga dengan dilanjut, bisa dengan peningkatan pendidikannya menjadi S2 atau S3 di dalam maupun di luar negeri. Terus yang kelima adalah penyusunan atau penelaah perangkat ajar atau media ajar. Keenam, narasumber berbagi praktik baik, pelatih atau menjadi coach atau mentor atau fasilitator, menjadi pengajar praktik atau asesor, menjadi dosen, guru pamum, dan lain-lain. Itu merupakan pengembangan kompetensi juga. Kemudian penggerak komunitas belajar mengadakan satu kegiatan berbagi praktik baik. Nah, terkait penggerak komunitas belajar ini, nah di dalam lomba GTK yang tahun 2025 ini ada dilombakan untuk pengawas pun ada sebagai penggerak komunitas belajar. Karena pengawas ini kan ada komunitas belajarnya, bisa dengan melalui kegiatan APSI diadakanlah sebuah komunitas belajar. Jadi belajar, kebetulan kalau di tempat kami di Kabupaten Tapin, kami ada komunitas belajar namanya Wasdita. Jadi kami mengadakan itu komunitas belajar satu bulan sekali, dan kebetulan ini kami difasilitasi lagi oleh Dinas Pendidikan, dan hari ini pun berbarengan nih komunitas belajar saya tidak bisa hadir dengan mengundang narasumber biasanya dari BPMP maupun dari BPMP atau BGTK untuk jadi narasumber, dan alhamdulillah untuk mengundang tersebut dan kegiatannya itu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Yang 8 ada peraih penghargaan dari pemerintah atau mitra pembangunan pada lingkup daerah maupun nasional terhadap kontribusi terhadap pembelajaran atau pendidikan dan kepemimpinan. Ini adalah pengembangan kompetensi yang sebaiknya bisa Ibu lakukan. Yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah ini nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Pak Munib, yaitu tentang dokumen pelaporan pendampingan satuan atau yang B ini yang akan kita nanti kita buat dan kita
berikan atau kita perlihatkan kepada tim. Jadi pertama adalah dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan. Ini kan sudah nih di awal Januari kita membuat untuk perencanaan. Nah, baru di akhir inilah kita membuat dokumen pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan. Pengawas sekolah hanya perlu menunjukkan dokumen kepada atasan langsung atau tim kerja di luar sistem. Di luar sistem, sehingga tidak perlu diunggah ke dalam sistem pengelolaan kinerja. Atasan langsung atau tim kerja mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas ini. Jadi Bapak Ibu, dalam membuat dokumen ini, kalau di tempat kami itu diperlihatkan aja melalui kita bawa laptop ini ke tim kerja, tim kinerja yang ada di Dinas Pendidikan, kita perlihatkan. Jadi kita tidak perlu memprint atau print out. Kalau print out memang lebih baik lagi kan ada tanda tangan nih, tanda tangan kepala dinas, tanda tangan dari Korwas misalnya. Tapi kalau cukup dengan memperlihatkan pun tim kerja sudah menerima, itu artinya sudah kita melaporkan apa yang sudah kita buat. Kecuali Dinas Pendidikan minta print out-nya. Nah, tahap perencanaan pengelolaan kinerja pengawas sekolah tahun 2025 itu di Januari. Karena kita ini kan kembali lagi nih, setelah Desember kita Januari akan membuat lagi nih pengolahan kinerja. Nah, jadi biasanya kalau seperti yang tahun tadi kayaknya waktu di grup saya masih ingat nih, kenapa saya tidak bisa membuat perencanaan? Ternyata karena kepala dinas atau kepala cabang dinas belum membuat RHK di e-kinerjanya, itu membuat sasaran kinerja pegawai di e-kinerjanya, nah maka kita pun tidak akan bisa. Karena kita ini kan turunan dari kepala dinas dulu. Kepala dinas membuat RHK-RHK-nya, setelah ada di e-kinerja barulah nanti muncul kita di pengelolaan kinerja kita. Itu kan otomatis itu akan muncul RHK organisasi pegawai. Perencanaan praktik kinerja ada 3 yang kita lakukan kan. Ini mungkin sudah kita lakukan. Pengawas sekolah memilih 1 indikator praktik kinerja, kemudian memilih 3 satuan pendidikan mana yang menjadi fokus. Nah, dalam memilih 3 satuan pendidikan ini ada kriterianya kemarin. Yang pertama itu yang memang aksesnya. Yang pertama aksesnya bisa kita jangkau, maksudnya. Yang kedua adalah satuan pendidikan itu memang benar-benar perlu bimbingan kita, perlu pendampingan kita. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan tersebut adalah yang memiliki kriteria di pengelolaan kerja itu yang saya lupa ini yang paling bawah itu yang dilihat dulu kita. Jangan yang sudah berkembang, maksudnya itu yang belum berkembang itu yang akan kita pilih. Kemudian yang ketiga, setelah kita memilih 3 satuan, kita lihat rangkuman dari hasil perencanaan, lalu kita ajukan. Seperti inilah tampilannya perencanaan yang sudah diajukan oleh pengawas. Ini sedang diperiksa. Apabila sudah diperiksa oleh tim kerja, lalu kita bisa untuk mengisi praktik kinerja, perilaku kinerja, pengembangan kompetensi, dan dokumen akuntabilitas. Tahap pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Nah, yang pertama adalah pelaksanaan praktik kinerja. Kita harus sering-sering melakukan dialog kinerja dengan tim kerja. Karena apabila kita tidak melakukan dialog kinerja, biasanya tim kerja itu kan bukan pejabat, ada ditunjuk dari pegawai yang di struktural di Dinas Pendidikan, misalnya Kabid, Kasih, maupun tim yang lainnya, mereka kan sibuk dengan kerjaan-kerjaan yang ada di dinas. Nah, kitalah yang sebagai pengawas sekolah ini untuk proaktif, misalnya menghubungi tim kerja, kan sudah tahu kita nih tim kerja kita siapa, kan dari beberapa tim yang ada di Dinas Pendidikan itu, kita untuk melakukan dialog bisa berupa dengan kita
telepon atau kita beritahu melalui WA bahwa kita nih sudah melakukan ini, tolong misalnya diperiksa, atau bisa juga kita langsung datang ke Dinas Pendidikan, ke tim kerja, lalu adakanlah dialog dengan kita membuka pengolahan kinerja yang sudah kita isi. Merefleksi 3 tantangan, menentukan isu penting, menentukan satu satuan tadi, kemudian menentukan strategi atau metode pendampingan di satuan pendidikan. Nah, berdasarkan upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan pengawas, tim kerja melakukan dialog kinerja dengan pengawas untuk merefleksi tindak lanjut. Pengawas sekolah mengisi format refleksi tindak lanjut berupa upaya belajar, upaya fleksi, dan perubahan praktik. Ini sudah kayaknya dilakukan ya, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan praktik kinerja yang sudah dinilai oleh tim kinerja. Ini tampilan yang saya screenshot di pengolahan kinerja saya sendiri, karena punya saya sudah dinilai kemarin. Jadi ini kalau sudah dinilai berarti ini keterangannya ini selesai. Kalau belum dinilai, ini belum ada ini cek, belum ada keterangan cek. Terus biasanya yang belum dinilai itu akan terkunci, masih digembok. Sesudahnya ini masih digembok kalau kita belum melakukan diskusi atau diskusi dengan tim kinerja. Tapi kalau kita diskusi adakan mereka akan melakukan penilaian, otomatis gembok-gembok yang terkunci akan terbuka semuanya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti periksa pengolahan kinerjanya apakah sudah selesai atau masih ada yang tergembok. Jadi bisa melakukan dialog dengan tim kinerja. Untuk perilaku kinerja, secara umum pada tahap pelaksanaan variabel perilaku kinerja, pengawas sekolah hanya perlu menampilkan target perilaku yang telah dipilih dalam kesehariannya bertugas sebagai pengawas sekolah. Nah, jadi tidak perlu, karena perilaku ini kan dinilai untuk 1 tahun. Nah, jadi sudah dinilai, tidak ada, kecuali nanti di akhir baru muncullah predikat penilaian kinerjanya. Pelaksanaan pengembangan kompetensi, pengawas sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kesepakatan dengan atasan. Nah, ini tadi, pengembangan kompetensi tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang tertera di SKP bisa berupa mengikuti seminar, webinar seperti ini, tadi yang sudah disampaikan itu. Dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi yang dikumpulkan bisa didiskusikan, disepakati bersama atasan, sehingga tidak hanya terbatas pada jenis dan format bukti dukung. Ketuntasan pelaksanaan pengembangan kompetensi akan menjadi pertimbangan bagi atasan atau tim kinerja dalam melakukan penilaian kinerja. Nah, kalau dulu kan kita harus sebelum di pengolahan kinerja kita harus mengupload bukti dukung di Google Drive dulu, baru nanti kita masukkan linknya di e-kinerja. Sekarang tidak perlu lagi, cukup kita perlihatkan atau kita ceritakan kepada tim kinerja bahwa ini yang sudah kita lakukan untuk pengembangan kompetensi. Terus dokumen akuntabilitas tadi ada 2, dokumen perencanaan. Nah, ini tadi kan yang perlu diperlihatkan kepada tim kerja atau atasan langsung. Nah, sekarang ini tahap penilaian pengolahan kinerja pengawas sekolah di Desember 2025. Ini karena tahun ini adalah tahun pertama kita melaksanakan pengolahan kinerja yang tersinkron di kinerja. Jadi, apa saja yang sebagai basis yang menentukan predikat kinerja dari 4 variabel kinerja pengawas ini? Yang pertama adalah praktik kinerja. Ini dinilai. Nah, ini kan tindak lanjutnya adalah dinilai. Nanti aspek penilaiannya berupa upaya refleksi, upaya mempelajari, perubahan praktik. Di situ ada skala nilainya, apakah di atas ekspektasi, kemudian sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi pimpinan. Kalau perilaku kinerja ini dinilai juga. Nah, sama dari perwujudan 7 aspek perilaku berakhlak tadi, dampak perwujudannya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian pengembangan kompetensi ini tidak dinilai.
Cuma menjadi bahan pertimbangan apakah pengawas sekolah ada untuk pengembangan kompetensinya, adakah mengikuti webinar-webinar, apakah mengikuti BIMTIK dan segalanya. Itu bahan pertimbangan saja bagi tim kerja atau pejabat penilai. Nah, sedangkan dokumen akuntabilitas ini adalah bukti akuntabilitas dari tanggung jawab yang dilakukan sehari-hari. Ini adalah ditunjukkan atau diperlihatkan tadi. Dokumen perencanaan dan dokumen laporan. Atasan langsung atau tim kerja cukup menyatakan bahwa ketersediaan. Nah, makanya kata saya tadi, tergantung atasan apakah mau kita print out-nya yang kita perlihatkan atau cukup dengan kita bawa saja nih laptop kita perlihatkan dokumen ini yang sudah kita buat. Lanjut ke penilaian pengolahan kinerja. Nah, untuk tahap ini ada tahapannya. Yang pertama adalah mereka penilaian kinerja pengawas sekolah. Ini dilakukan oleh tim kerja. Kemudian tim kerja berdialog dengan pengawas. Nah, terus tim kerja menyelesaikan pemberian rating praktik kinerja hingga refleksi tindak lanjut pengawas sekolah. Terus tim kerja mengecek dokumen refleksi. Ini yang dilakukan oleh tim kerja. Setelah itu, penetapan rekomendasi predikat kinerja pengawas sekolah. Tim kerja mengecek kembali daftar pengawas sekolah yang perlu dinilai di bawah satuan pendidikannya. Kemudian tim kerja menetapkan dan merekomendasikan predikat kinerja untuk pengawas sekolah. Jadi tim kerja dulu. Setelah itu, tim kerja ini penetapan predikat kinerja pengawas sekolah ini, kepala dinas yang menetapkan predikat kinerjanya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim kerja. Jadi nanti ada kolaborasi antara tim kerja dengan kepala dinas sebagai pejabat penilai kinerja dalam menetapkan atau merekomendasikan hasil atau penetapan predikat kinerja pengawas sekolah. Pengawas sekolah menerima dokumen evaluasi kinerja dari kepala dinas yang memuat informasi terkait predikat kinerja. Kita lanjut. Nah, ini penetapan rekomendasi predikat kinerja pengawas sekolah. Setelah tim kerja melakukan verifikasi terhadap hasil pengelolaan kinerja pengawas sekolah, tim kinerja dapat mulai memberikan rekomendasi predikat kinerja bagi masing-masing pengawas sekolah. Perlu diperhatikan bahwa rekomendasi tersebut bersifat sementara karena hasil akhir tetap akan difinalisasi oleh pejabat penilai kinerja atau kepala dinas sebagai kesesuaian kewenangannya. Jadi walaupun kita sudah dinilai misalnya di atas ekspektasi, misalnya pada saat diserahkan atau dilanjutkan, maka yang mempinal adalah pejabat penilai kinerja. Apakah memang kita penilaiannya di atas atau di bawah atau yang di tengah, itu penilaiannya. Pemberian rekomendasi ini penting agar pejabat penilai kinerja memiliki gambaran mengenai kinerja pengawas sekolah, terutama karena kepala dinas belum tentu mengetahui secara detail capaian dan kualitas kinerja setiap pengawas. Karena kepala dinas ini kan sibuk ya, yang ditangani kalau dinas pendidikan ini kan berapa ribu guru-guru, berapa kegiatan-kegiatan kedinasan, sehingga yang sangat berperan adalah tim kinerja. Nah, ini yang dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat penilai kinerja. Setelah tim kinerja menyelesaikan proses penilaian dan memberikan rekomendasi predikat kinerja, tahap selanjutnya adalah penetapan hasil akhir oleh kepala dinas. Dalam menetapkan predikat kinerja pengawas sekolah, kepala dinas akan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh tim kerja, disertai dengan hasil evaluasi dan bukti-bukti kinerja yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan akhir predikat kinerja setiap pengawas dilakukan secara objektif, transparan, berdasarkan data yang akurat. Dengan demikian, hasil penilaian tidak hanya mencerminkan rekomendasi teknis dari tim kerja, tapi juga pertimbangan pandangan strategis dari kepala dinas sebagai pejabat penilai. Memang ini yang seharusnya.
harusnya kepada kepala dinas melihat nih bagaimana mungkin di antara pengawas nih ada yang kinerjanya maksudnya tuh yang orangnya rajin, aktif, pengembangan kompetensinya bagus. Jadi perlulah dinilai secara objektif. Setelah predikat kinerja ditetapkan, pengawas sekolah akan menerima dokumen evaluasi kinerja dari kepala dinas. Dokumen ini memuat informasi mengenai predikat kinerja yang diperoleh serta menjadi dasar bagi pengawas sekolah untuk melakukan refleksi perbaikan dan pengembangan kinerja periode selanjutnya. Penetapan rekomendasi predikat kinerja pengawas sekolah ini adalah tampilannya apabila kita sudah dinilai oleh kepala dinas tadi. Setelah tim kerja menetapkan, merekomendasikan, pengawas sekolah dapat mengakses dan melihat hasil penilaian tersebut pada halaman pengelolaan kinerja di sistem. Tapi kalau belum selesai, itu tidak akan muncul. Kalau ini yang sudah muncul. Nah, kita bisa klik cek di sini. Lalu akan terlihatlah kita sebagai pegawai, kita cek, kita menerima predikat kinerja apa. Apakah di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau di yang sesuai ekspektasi. Hasil penilaian kinerja bagi pengawas sekolah ditetapkan dalam bentuk predikat kinerja. Predikat kinerja bagi pengawas sekolah berstatus pegawai negeri sipil dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita biasanya yang sesuai ekspektasi itu adalah 37,5 untuk perolehan angka kreditnya untuk 1 tahun. Konversi predikat kinerja ke angka kredit dilakukan melalui layanan kinerja yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian negara atau di MyASN BKN. Jadi kita untuk melihat angka kredit kita tidak di pengelolaan kinerja, tapi kita harus membuka MyASN kita. Nah, setelah rating predikat kinerja ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja, pengawas sekolah bisa login ke MyASN BKN atau ASN Digital untuk melihat SKP dan hasil penilaian. Nah, ini tampilan dari kalau kita membuka MyASN, ASN Digital, kita klik kan, lalu akan tampilan seperti ini, kita login. Login dengan menggunakan NIP dan password. Setelah login, kita klik lanjut dengan masuknya dengan kode autentikator yang sudah kita download di HP. Itu wajib ada kode autentikator untuk masuk ke sini. Setelah kita masukkan kode autentikator, lalu akan muncullah ini tampilannya. Ada layanan seleksi ini. Nah, kita akan klik ya layanan individu ASN ini. Kita klik ini. Setelah kita klik layanan individu ASN, maka akan terlihat tampilannya seperti ini. Ada 5, ada MyASN, kinerja, ASN karir, IDIS, kemudian pengajuan banding. Kita akan membuka kinerja ini. Setelah kita buka, nah akan terlihatlah kinerja yang seperti dulu kita kerjakan di tahun sebelumnya. Ini, nah ini sama, tampilannya sama. Lalu nanti akan terlihat nih, di awal Januari pada saat kita perencanaan, itu sudah kita sinkronkan dengan kinerja ini, sehingga akan terlihat nih, tidak perlu kita mengisi di sini karena sudah tersinkron di pengelolaan kinerja. Jadi ada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Ini tidak perlu mengisi lagi kita karena sudah sinkron dari pengelolaan kinerja. Kita klik detail SKP, nanti akan terlihat SKP atau RHK yang sudah
apa dari pengolahan kinerja, kemudian kita klik penilaian. Nah, di penilaian inilah nanti akan kita tahu nih predikat yang akan kita dapatkan. Nah, kalau saat ini, waktu ini kan pengolahan kerja yang saya buka punya saya sendiri. Pada saat saya membuka penilaian, karena ini kan belum rilis masa penilaian untuk pengolahan kinerja ini maupun e-kinerja, jadi semuanya ini masih kosong. Nah, karena kita kan pengolahan kinerja kita tahunan sekarang, bukan lagi per triwulan. Kalaunya yang pegawai biasa itu mereka mengerjakan di e-kinerja ini, mereka anu apa ini pengajuan bukti dukung per triwulan, sedangkan kita kan 1 tahun langsung untuk masa lini masanya pengolahan kinerja. Jadi tidak perlu lagi seperti dulu kita 3 bulan kita isi bukti dukung, tapi kita langsung kan sudah. Nah, setelah ada nanti mungkin ada masa finalnya untuk eh, penilaian predikatnya. Kalau di sini kan batasnya nih 31 Januari 2026. Nah, jadi masih ada nih 2 bulan waktunya Desember sama Januari untuk bukti dukung. Itu bagi yang lain. Kalau sudah selesai di pengolahan kinerja, kemudian nanti diberikan predikat oleh pejabat kinerja, mungkin di sini akan langsung terlihat nih hasilnya. Hasilnya misalnya baik atau sangat baik atau bisa juga eh, cukup. Nah, itu nilainya di sini. Nanti kalau sudah semua unit organisasi sudah melakukan penilaian, nanti akan di sini ada keluar yang namanya final. Kalau sudah keluar nilai final, barulah nanti ada kurva distribusi dari e-kinerja kita. Berarti itu sudah lengkap. Kalau belum keluar apa ini tulisan final di sini berarti penilaian belum selesai. Kita biarkan aja dulu sampai nanti semuanya penilaian selesai, baru nanti kita ke mengklik SKP dan juga kita mengklik ini angka kredit ini. Di sini akan terlihat angka kredit kita kalau kita sudah keluar penilaiannya akan bertambah nanti angka kredit. Di sini kita mengkliknya, kita tambahkan lagi angka kredit kita untuk periode 2025. Jadi bertambahlah nanti kredit kita. Di sinilah nanti akan pak kita keluar di sini. Jadi kita tidak perlu membuat pak karena otomatis pak akan keluar apabila kita mengklik di angka kredit ini. Akan kita tambahkan setelah penilaian selesai. Nah, refleksi akhir. Apa hal baru yang Bapak Ibu pelajari hari ini tentang penilaian pengolahan kinerja pengelola sekolah? Silakan di chat aja untuk menjawabnya. Kemudian bagian materi mana yang paling membuka wawasan Bapak Ibu dan mengapa itu? Silakan di chat untuk menjawabnya. Ini buku saku. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki buku saku pengolahan kinerja yang terbaru? Kalau belum, nanti kita bagikan juga. Karena ini versi dokumen 10 November 2025, baru aja rilis kemarin. Nah, ini terakhirnya. Makan Doren bersama kekasih cukup sekian dan terima kasih. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang pengolahan kinerja yang sudah dilakukan dan kita sedang berada di tahap penilaian atau pemberian predikat kinerja oleh tim kerja maupun oleh pejabat penilai kinerja. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kita mungkin ada sesi tanya jawabnya ya Bu Yanti ya. Ya, Jadi betul Bu. salah hilap mohon maaf dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jantung yang begitu sudah memaparkan dengan jelas dan gamblang ya. Dan alhamdulillah masih banyak tersisa waktu untuk tanya jawab nih Bu Haji. Ya, nanti rekan-rekan semua bisa silakan untuk bertanya kepada Bu Haji Antung terkait apa yang belum dipahami atau terkait mungkin bisa sharing juga berupa sharing ya Bu Haji Antung ya. Apa yang sudah Ya, Bapak kerjakan di daerahnya masing-masing. Nah, apakah nanti bisa justru menambah keilmuan bagi kita semua yang mendengarkan di sini ya?
Nah, baik, untuk tanya jawab, mungkin ini saya bagi menjadi, kalau cukup waktunya menjadi 3 termin ya. Termin pertama adalah untuk 3 penanya ya. 3 penanya, langsung saja ya Bu Haji ya, kita buka ya. Iya. Iya, silakan hadirin sekalian, eh, peserta Zoom untuk melakukan sesi tanya jawab. Ya, dipersilakan. Belum ada yang respon ya Bu Haji Antung ya? Saya tutup share anunya dulu ya, Bu ya. Dicek Oh, di chat Bu, di chat. ya, boleh boleh bertanya di chat juga boleh. Silakan. Dicek banyak yang tanya itu. Di chat banyak yang tanya kata Bapak. Oh, di chat. Ya, banyak yang tanya di chat ya. Di chat ini saya Silakan dibacakan. sebentar. Tapi sudah di sini nih. Pertama katanya mohon materi di-share di grup ya Ibu, Bu Haji. Ah, iya, nanti Ya. di share ya. Eh, maaf Bun, di pengelolaan kinerja saya masih tertulis sedang diperiksa. Nah, itu bagaimana berarti belum selesai ya? Baru sedang diperiksa ya Bunda ya? Iya, kalau sedang diperiksa berarti kita melakukan dialog kinerja dulu dengan tim kinerja tadi. Kita jangan diam aja. Kalau kita diam aja, tim kinerja mungkin kan banyak nih yang dinilai. Nah, jadi kita harus proaktif dulu. Kita hubungi tim kinerja, kita sampaikan, ini Pak, misalnya Ibu punya saya belum diperiksa, tolong periksakan, tolong berikan penilaian gitu biasanya. Kalau kami biasa gitu harus proaktif menghubungi tim kerja. Mhm. Nah, itu pertanyaan dari Ibu Tri Rahayuningsih ya Ibu Tri ya. Kemudian mohon katanya buku sakunya juga bagaimana caranya untuk mendapatkan buku saku itu Bu, Iya, Bu Haji. nanti Nah, di-share bagaimana juga itu? bukunya, buku buku Untuk sakunya mendapatkan nanti buku saya saku share yang tadi juga. disampaikan. Nanti di-share di grup ya. Halo, halo. Sinyalnya mungkin ya. Bu Haji Antung ada yang bertanya Ya, juga untuk ya. mendapatkan buku saku tadi, nah, apakah harus bagaimana? Apakah di share hanya lewat file mungkin di apa namanya di print sendiri-sendiri atau bagaimana nih? Oh, kemarin kami mendapatkan buku saku itu memang ada dari ini di grup WA kami kan ada yang men-share buku saku untuk pengawas ini tadi. Jadi kita bisa di buku saku ini. Nanti saya share aja langsung buku sakunya untuk mendapatkannya. Sebenarnya ada alamatnya. Alamat untuk mendapatkan buku saku ini, alamat anu ID-nya ada. Kalau mau mendownload sendiri silakan nanti dikirim alamatnya. Tapi yang Mhm. sudah buku sakunya ada, saya pun akan membagikannya. Oh, ya baik. Ya Bu Haji Antung mungkin nanti kalau misalnya ada file atau ada yang harus di-share, kami sangat menunggu mungkin itu ya Bu Haji ya. Iya, Iya. nanti di-share. Mhm. Ada lagi yang bertanya mungkin itu seputar di chat? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Itu Eh, ada yang raise hand tuh, ya, raise hand. raise hand. Silakan Bu yang raise hand. Ini yang di sini Ntar saya bukakan dulu ya, Ya, oke, Bu yang Masira present. ya. Bu Ya, Masira ya. Silakan Bu Masira, raise hand. Ada yang ditanyakan Bu Masira? sebentar, bukakan dulu Bu, mic-nya Bu. Oh, baik, baik. Ya, Bu Masita silakan dibuka mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah bisa ikut kegiatan ini dan terima kasih juga kepada FETK yang sudah memfasilitasi. Eh, Memang dalam hal pelaksanaan perencanaan kinerja ini kami juga sudah mengisi terkait dengan yang ada di ruang GTK. Kami sebagai pegawai. Cuman ada yang mungkin saya juga memang artinya kan kita juga masih awal-awal untuk yang seperti ini model penilaiannya setelah kita masuk ke
apa namanya yang ekin itu. Kemudian juga di sini di bagian di ruang GTK itu maksudnya terkait dengan penilaian itu untuk praktik kinerja, seperti praktik kinerja, kemudian perilaku kerja, pengembangan kompetensi, pelaksanaan tugas. Kalau khususnya saya itu kan praktek kinerja sudah dinilai praktek kinerja. Kemudian eh, untuk pengembangan kompetensi juga sudah diselesaikan, tinggal di kolomnya itu ada cek. Kemudian untuk perilaku kerja itu kan masih tertulis lakukan. Nah, setelah dibuka lagi kira-kira sampai pada untuk melihat apakah itu sudah selesai, itu belum nampak di di halaman ini tidak nampak. Jadi dia untuk perilaku kinerja itu masih lakukan. Sementara kan saya sendiri sudah mengisi. Nah, itu kira-kira apakah memang begitu tampilannya atau mungkin dia tersedia di akhir penilaian. Kemudian yang berikut juga terkait dengan dokumen yang akan yang dipersatukan ada dua, dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan. Nah, saya ingin menanyakan apakah dokumen yang diharapkan di situ adalah dokumen yang yang sudah kita lakukan selama ini di 4831 seperti perencanaannya, atau berdasarkan perencanaan yang ada di ruang GTK ini, khususnya di penilaian kinerja yang ada di ruang GTK ini. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian juga bagaimana dengan laporannya? Apakah laporannya hanya terbatas dengan yang ada di penilaian kinerja yang ada di ruang GTK yang hanya memilih satu sekolah, ataukah secara keseluruhan? Jadi mungkin itu saja, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Antung, apakah mau dijawab satu-satu atau sekaligus 3 penanya dulu? Jawab satu-satu aja, Bu. Satu-satu. Soalnya Mangga, nanti silakan. lupa jawabnya. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Masita dari mana tadi, Bu? Dari Kenapa, Sur? Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan perilaku kinerja yang masih keterangannya lakukan ya Bu ya. Itu sama persis dengan saya Bu. Yang lainnya sudah keterangannya cek dari 4 itu, cuma di perilaku kinerja ini masih keterangannya lakukan. Kemarin kami ada mengikuti ini juga sama peningkatan kompetensi pengawas. Lalu kami tanyakan terkait pengolahan kinerja ini, kenapa punya saya gini? Ternyata kata narasumber itu memang kita kan untuk perilaku kinerja kita kan dinilai 1 tahun katanya. Bukan dinilai maksudnya tuh berapa bulan kita sudah kan 1 tahun penilaiannya. Jadi masih kita melakukan untuk perilaku kinerja itu masih disuruh untuk lakukan, kecuali nanti rilis penilaian di bulan Desember ini. Nah mungkin baru akan berubah menjadi cek karena kita masih melakukan Bu, disuruh untuk melakukan. Oh iya, baik. Ya, nah itu memang sama persis dengan punya saya yang punya Ibu. Jadi tunggu aja kalau sudah diberikan pendidikan kinerja oleh tim penilai atau pejabat penilai, nanti mungkin akan berubah menjadi cek juga nanti keterangannya. Kemudian terkait dokumen akuntabilitas tadi, apakah sesuai dengan di pengolahan kinerja yang kita cuma 3 aja kan? Kita cuma 3 memilih, kemudian dipilih lagi salah satu yang menjadi prioritas utamanya. Apakah cuma itu aja yang jadi laporan kita? Sebenarnya kalaunya itu aja, rasanya sekolah-sekolah lain nantinya akan tidak terlihat lah. Maksudnya tuh tidak terlihat bagaimana gambarannya, bagaimana penilaiannya kita. Jadi sebaiknya memang sesuai dengan sesuai dengan sekolah binaan. Makanya tulisannya kan laporan hasil pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan. Nah, itu semuanya, semua binaan kita dilaporkan di situ. Dan juga di waktu kita aplikasinya kan ada sudah, kita tinggal
klik-klik aja kata nanti Pak Munib akan mengajarkan tentang di pelaporannya. Karena kita di sana kan sudah kita masukkan nih, semua sekolah binaan itu otomatis sudah kita tidak perlu lagi kita memilih yang seperti di pengolahan kinerja cuma cukup 3 aja. Kalau cukup 3 aja kasihan, yang lain kan tidak terlaporkan kita. Kalau cukup tiga sekolah aja yang kita laporkan. Itu terus adakah lagi pertanyaan yang lain tadi? Yang satunya sudah cukup. Ya, cukup Bu. Terima Oh, kasih. ya, sama-sama. Baik, ini ada penanya kedua, Bu Jantung nih, Ya, Yulka ini ya, Padang. Mohon maaf jika karena ya, ini, ya, karena ini. Ya, silakan. silakan Ibu. Itu masih di mute anunya. Siapa suaranya. sekarang Bu? Ibu Karena Yulkarna ini. ini Padang. Karena ini ya. Saya bukakan dulu ya. Mhm. Ya sudah, silakan diklik. Prioritas dampingan. Saya ulangi lagi karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tadi udah tulis juga di chat Ibu, cuma mungkin belum terbaca, jadi saya resign. Yang ingin saya tanyakan adalah yang di saya sudah cek di kinerja BKN untuk sinkron ke ruang GTK-nya nggak muncul. Gimana tuh Bu? Apa Nah, solusinya gitu? Nah, iya. itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulkarnaini dari Padang atas pertanyaan yang sangat baik. Itu tidak muncul, itu tadi karena ada 3 alasannya tadi. Makanya harus ada kita pemutakhiran data di awal, Bu. Bisa NIK kita yang salah masukkan dari tim kinerja, bisa juga NIP yang salah, ataupun unit kerja kita yang salah. Sehingga tidak sinkron antara pengolahan kinerja dengan kinerja. Jadi Ibu nanti bisa mendatangi operator Semtendek yang ada di Dinas Pendidikan untuk mengecek karena yang melakukan pemutakhiran data itu adalah operator Semtendek yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi tolong Ibu datangi sana, jadi dicek apakah NIP-nya sudah benar, kemudian NIK-nya apakah sudah benar, dan yang lain-lain pun dilihat dulu data-data Ibu apakah sudah benar. Kalau sudah benar semuanya, baru nanti sinkron. Itu yang terjadi di tempat kami, Bu. Makanya harus disinkron dulu antara ini data kita. Bisa kesalahan satu aja, misalnya NIK salah, itu tidak mau sinkron, Bu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Bu. Berarti saya harus menghubungi operator dinas ya Bu ya? Iya, Iya, operator dinas. karena di Simtendik saya cek saya nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa kita kan Ya, operator. ya, Masuk aja, datangi aja operator ya. dinas. Saya kira kan saya bisa memperbaiki sendiri di Simtendik, ternyata terkunci. Nggak bisa. Iya, itu. Terima kasih banyak Ibu. Saya sudah Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Bu Yulkarna ini saya juga sedikit sharing. Ada teman saya yang seperti Bu, kondisinya seperti Ibu. Kemudian datang ke dinas menanyakan ternyata memang ada yang salah atau tidak sinkron dari awal. Sehingga begitu dibenarkan, sudah sekarang masuk ruang GTK aja langsung isi gitu ya. Bu Haja Antum seperti itu kan? Iya. Iya, jadi kunci gudangnya ada di dinas ya Bu ya sebetulnya. Iya. Bagian Karena mereka operator. yang memetakan kan, yang Betul. pemutakhiran data mereka. Iya, Bunda Antung ini ada lagi nih dari Bu Tri katanya, maaf Bun, tim kinerja sudah saya hubungi, tapi katanya belum ada akses tim penilai, gitu. Nah, bagaimana itu Bu? Oh, itu padahal di awal kan tim penilai ini sudah untuk menjadi tim kerja kan ada SK-nya tuh. SK dari tim kerja, SK itu kan harus di-upload di Semtendik. Maksudnya tuh di Semtendik ini tim kerja ini siapa aja pejabat penilainya, siapa aja kan di awal saya menjelaskan tadi ada kan tim kerja. Ada pejabat penilai, kemudian ada tim kerjanya, terus ada pengawas. Tim kerjanya paling sedikit kan ada 3 orang.
dalam satu dinas itu ada 5 tim kerja, tapi satu tim kerja ada 3 orang. Nah, mungkin Ibu bisa menghubungi juga ke Dinas Pendidikan, tanyakan siapa aja tim kerja Ibu, karena mereka ada SK-nya, Bu. Kalau kami kemarin memang disampaikan, kami setiap pengawas ini ada tim-tim kerjanya, orang-orangnya yang kita hubungi bisa hubungi, tidak semua kan. Ya. Misalnya tim kerja saya Ibu ini, tim kerja pengawas yang lain Bapak ini. Jadi lain-lain antara saya dengan pengawas yang lain. Jadi Ibu bisa aja nanti juga datang ke Dinas Pendidikan, tanyakan siapa tim kerja Ibu, karena mereka sudah piloting kan, ada piloting dari kita sebagai pengawas nih siapa aja yang didampingi mereka. Itu aja, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Haja Antung. Kemudian ini nih sudah ada sesi kedua. Ya, lanjut aja ya Bu Haja ya. Nih, Iya. ada yang raise hand dari Kalbar, Kalimantan Barat, Yopianti. Silakan Ibu Yopi. Oh iya. Siapa, Bu? Ibu Yofi, Ibu Yofianti. Yofi. Oh ya, sebentar ya, tak bukakan. Nama keduanya sama Sudah bisa dengan saya. dibuka, Bu, Iya. mic-nya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Antung. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Bunda Antung. Nama saya Iya. Yofianti. Saya pengawas pengawas TK dari Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kuburaya. Saya senang sekali tadi mendengarkan materi yang Ibu Antung sampaikan dari slide pertama sampai terakhir. Saya tidak ngantuk mendengarnya, Bun. Sampai kalau tak salah ada 64 slide ya, Bunda ya. Sampai dengan pantunya juga saya itu screenshot nanti, Bun. Untuk modal saya ke lapangan. Enggak, Baik, nanti Bunda. di-share slide-nya. Ya, terima kasih Bunda. Gini Bunda, saya sangat tertarik dengan yang tentang pengelolaan kinerja Bunda sampaikan tadi. Mengenai pengelolaan kinerja itu dibuat 1 tahun sekali, tadi Bunda menjelaskan. Sedangkan untuk yang peraturan BKN nomor 4 tahun 2025, sekarang ini kan kita naik pangkatnya itu bisa 12 kali dalam 1 tahun, artinya setiap Iya. bulan. Jadi bagaimana itu Bun untuk mendapatkan nilainya kalau kita ingin naik pangkat di periode misalnya nih bulan Januari atau Februari kan bisa saja seperti itu Bunda. Nah bagaimana itu Bun? Terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya yang sangat mungkin mewakili dari yang lain-lain juga ya. Ini kebetulan ada pengalaman nih dari kami pengawas, ada yang baru aja naik pangkat kemarin di bulan Oktober kan, tapi mereka pemberkasannya di bulan Juni kemarin, pengawas juga, pengawas kami. Nah, pertengahan ini kan yang bulan ini tadi, Oktober tadi, jadi mereka itu 2 triwulan kan, dari triwulan 1 sama triwulan 2 pertengahan di Juni mereka ambil pengelolaan kinerjanya. Bagaimana cara mengambilnya? Mereka itu mengambilnya secara membikinnya untuk pengelolaan kinerja ini secara manual aja, Bu. Kalau di tempat kami mereka membikin pengelolaan kinerjanya secara manual. Maksudnya tuh secara manual yang seperti kita di 2024 kan kita masih 2023 kita manual, 2024 sudah di kinerja, tapi kita bisa mengambil dari aplikasi yang sudah kita print out kan di 2024 misalnya pengelolaan kinerja kita 2024 kita ambil lalu oleh mereka dibuatlah masa penilaiannya sampai Januari sampai Juni aja. Januari Juni, kemudian nilainya pun kan nilai angka kreditnya itu separuh kan, separuh dari 37,5 dibagi 2. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi tidak mengambil di pengelolaan kinerja karena untuk penilaian aja belum belum liris, apalagi untuk untuk ada penilaian. Jadi itu cara mereka kemarin dan alhamdulillah bisa aja untuk naik pangkat dan sudah tadi 1 Oktober mereka keluar naik pangkatnya untuk 4C mereka. Jadi begitu, Bu. Jadi Oke, terima itu kasih. kayaknya tergantung juga sih, tergantung dari Dinas Pendidikan juga. Maksudnya tuh kita
konsultasi juga dengan bagian yang menangani untuk kita naik pangkat di Dinas Pendidikan. Ini gimana kita untuk SKP-nya atau untuk pengelolaan kinerjanya. Kalau memang diperbolehkan secara manual, kita membuatnya. Nah, itu bisa aja, Bu. Kalau di tempat kami memang begitu. Karena tidak bisa kan kita mengeluarkan untuk nilai di pertengahan itu, Bu. Baik, terima kasih Bunda Antung penjelasannya. Ya, sama-sama. Silahkan siapa lagi nih? Bu Selawati, Bu Iliana, ada juga nih yang raise hand. Halo, mana Pak Munib? Untuk dibukakan nih. Ya, Bunda, boleh nih di chat masih ada yang beberapa Oh, pertanyaan. iya, Gitu, ini silakan boleh ya? dibacakan. Iya, Heeh. dari Ibu Sri Purwati. Bagaimana dengan sekolah swasta dan kepala TK yang swasta untuk penilaian kinerja apa perlu dilakukan? Seperti itu. Nah, Oh, iya. mhm. Kalau sekolah swasta, apalagi maksudnya tuh gurunya swasta di sekolah swasta gitu kan. Padahal mereka muncul di pengelolaan kinerja karena mereka ini mengisi kan Dapodik itu mengisi Dapodik otomatis tersinkron di pengelolaan kinerja. Itu tidak usah dilakukan karena mereka tidak wajib untuk mengisi pengelolaan kinerja. Itu kalau di tempat kami yang guru PNS tapi di sekolah swasta mereka tidak juga melakukan mengisi pengelolaan kerja, tapi mereka langsung mengisi di e-kinerja seperti pegawai dinas lainnya. Jadi mereka langsung mengisi di e-kinerja BKN. Di MyASN itu mereka langsung mengisi yang seperti tahun 2024. Jadi tidak perlu mereka mengisi pengelolaan kinerja karena sekolah swasta itu kadang-kadang mereka tidak muncul di pengelolaan kinerja. Yang muncul maksudnya tuh yang muncul di MyASN itu adalah sekolah negeri aja, Bu. Kalau sekolah swasta itu kadang-kadang UNUR-nya, unit organisasinya tidak muncul sehingga tidak sinkron antara pengelolaan kinerja dengan kinerja yang ada di MyASN. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau di tempat kami itu bagian pengelolaan kinerja sudah menyampaikan pengawas agar menyampaikan guru-guru PNS yang di sekolah swasta tidak usah mengerjakan pengelolaan kinerja, tapi langsung mengisi atau mengerjakan di kinerja yang ada di MyASN. Itu di tempat kami. Mungkin di tempat lain atau berbeda atau gimana, tapi kalau di tempat kami memang begitu. Yang di sekolah swasta itu. Tapi mereka tetap maksudnya tuh mengisi di kinerja, unit organisasi mereka ikut di TK negeri. Bukan karena tidak muncul kan di kinerja BKN itu unit organisasi yang swasta. Jadi mereka mengisi tapi ikutnya dengan sekolah yang negeri. Misalnya di tempat kami ini kan ada TK Negeri Pembina Rantau. Jadi ada guru di TK swasta, misalnya di TK Harapan Ibu. Jadi dia mengisi di e-kinerja MyASN, tapi UNUR yang diambilnya unit organisasinya adalah di TK Negeri Pembina Rantau. Itu. Karena unit organisasinya tidak muncul. Jadi harus mengikut memang itu BKPSDM pun menyuruh begitu kepada kami. Bahwa sekolah-sekolah swasta, maksudnya tuh guru-guru swasta di sekolah, guru negeri di sekolah swasta itu mengikut sekolah negeri yang ada di kinerja MyASN itu. Baik, Ibu. Mungkin sudah jelas ya yang bertanya di chat. Kemudian ini ada yang bertanya nih, Raisen, Ibu Solawati, pengawas TK Sumut. Bunda. Ya. Silakan, sudah saya buka. Oh, sudah dibuka. Ibu Solawati, silakan. Baik Pak, terima kasih Ibu. Iya. Yang pertama saya ingin tanyakan begini Bu, kami ada 2 orang pengawas TK Sumut. Kemarin itu dia nggak mengisi di kinerja ini ya, sehingga
sampai sekarang dia nggak ngerjakan kan ya gitu, maka nggak bisa. Dan bolak-balik memang udah ada teguran dari kementerian, dari dinas pendidikan untuk koni. Kenapa mereka nggak ngerjakan? Karena mereka kondisinya sakit kan gitu. Nah, Iya. ID belajar mereka mereka kirim sama saya bantu untuk mengerjakannya, tapi nggak bisa saya buka ID belajarnya dengan password yang mereka kasih. Itu yang pertanyaan saya, apalah kemana lah solusinya Bu? Kalau yang 2 orang itu, yang pertama orangnya mau pensiun nih di bulan Februari ini. Kalau yang kedua masih lama lagi pensiunnya Bu, tapi yang kedua ini yang sakit kan ya gitu. Ini dia. Yang kedua pertanyaan saya Bu, ini kan yang di kinerja kita itu yang di diskusi, kita kan ngisi diskusi persiapan, kemudian pendapat satuan pendidikan kan gitu, kita udah isi, terus diskusi tindak lanjut. Nah di sini saya sama upaya tindak lanjut ini tadi kebetulan saya ada kurang mendengar, mohon maaf ya Bu. Jadinya saya di sini belum paham. Di sini saya tanya sama tim kinerja kemarin itu di Dinas Pendidikan, ini kan mau didiskusikan, karena di situ kan nggak ada yang mau dikerjakan itu, tapi didiskusikan kan kayak gitu. Nah, saya tanya sama tim saya pun nggak ngerti Bu, katanya kayak gitu. Nanti aja lah Bu, tunggu kawan-kawan aja katanya kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan Bu untuk itu Bu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Selawati. Terima kasih atas pertanyaannya terkait pengawas yang ada 2 orang yang tidak mengerjakan ini pengolahan kinerja. Kalau mereka untuk sebagai pegawai aja tidak melakukan pengolahan kinerja, bagaimana mereka menilai kepala sekolah dan guru? Kan biasanya mereka ada sekolah dampingannya, tapi khusus yang negeri aja Bu ya, sekolah dampingan yang negeri yang muncul di pengolahan kinerja. Kalau sekolah swasta itu tidak akan muncul di pengolahan kinerja kita, sehingga kita tidak usah menilai sekolah-sekolah swasta itu. Nah, yang kita bicarakan ini adalah sekolah negeri. Kalau untuk diri sendiri, maksudnya untuk pegawai aja tidak bisa, apalagi untuk menilai sekolah dampingan kita. Nah, jadi sebaiknya kalau yang memang mau pensiun itu memang harusnya masih ada kan, ini sampai Desember ini masih mengerjakan. Kalau tempat kami malah ada Bapak yang pensiun 1 Desember ini pensiun, beliau tinggal beberapa hari tapi beliau tetap mengerjakan sampai selesai. Nah, ada aja kata Ibu kan yang sakit, sedangkan masa pensiunnya kan masih lama gitu. Itu harusnya memang kewajibannya Bu, apalagi PNS. Jadi harus wajib tentang mengisi atau melakukan pengolahan kinerja ini terkait dengan bagaimana untuk belajar ID-nya ini tadi. Nah, itu bisa aja untuk belajar ID itu ke operator dinas untuk minta maksudnya itu kan yang membuatkan kemarin kebetulan kalau kami kemarin dinas belajar ID dari dinas kan yang memberikan. Nah, jadi mintalah ke operator dinas bagaimana nih supaya bisa masuk atau minta ulang reset paspor, bisa Bu passwordnya minta reset supaya bisa masuk ke pengolahan kinerja. Karena untuk masuk ke pengolahan kinerja ini harus dengan menggunakan ID belajar ya Bun ya. Nah itu, jadi kita ini harus berkolaborasi, harus sering-sering melakukan dialog dengan tim kerja yang ada di dinas terkait dengan pengolahan kinerja kita. Kalau kita diam, maksudnya tuh menunggu tim kerja, kemungkinan kita akan tertinggal. Nah itu, dan yang satu lagi itu terkait tadi yang di awal kan Bu, yang di awal tadi bahwa kita melakukan dialog kinerja sampai 5 tahapan tuh siklusnya kan. Nah, mungkin tim dari dinas itu tidak memahami juga apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bingung juga apa yang mau dilakukan, kata Ibu tadi kan. Apa yang mau dikerjakan nih, apa yang mau dinilai. Padahal di aplikasinya itu ada Bu, di aplikasinya untuk tampilan mereka sebagai tim kerja, kita kan aplikasi kita sebagai pegawai nih di pengolahan kinerja. Nah, tim kerja itu pun mereka masuk aplikasi pengolahan kinerja sebagai
tim kerja mereka akan menilai seperti sebenarnya sama seperti kita melakukan penilaian terhadap kepala sekolah. Kita kan biasanya melakukan dialog nih terhadap kepala sekolah. Kepala sekolah di awal kan dulu kita kan 3 kali tahapan nih untuk melakukan penilaian terhadap kepala sekolah. Yang pertama dulu menilai nilai refleksi, lalu nilai tindak lanjut, lalu kan nanti nilai refleksi akhirnya. Nah, sama sebenarnya kita tuh dengan kepala sekolah pada saat kita menilai, sama dengan tim kinerja pada saat menilai kita. Mereka akan melihat nih di tampilannya yang di aplikasi mereka itu apakah kita nih sudah ada menilai dan kuncinya pun akan terbuka juga seperti kita. Kalau kepala sekolah biasanya tidak melakukan penilaian, maka itu kan terkunci kan. Mereka tidak mengisi, kuncinya tidak akan terbuka, kita tidak bisa menilai. Tapi kalau kepala sekolah sudah melakukan mengisi penilaian, lalu kita adakan dialog, diisinya itu akan terbuka dan kita bisa melakukan penilaian. Seperti itu, Bu. Kita harus sering-sering, yaitu tadi konsultasi dengan tim kerja kita. Mungkin itu jawaban saya. Sedikit lagi Bu, satu. Menyangkut Iya. masalah yang sakit tadi saya bilang, itu memang ada sekolah negerinya. Nah, seperti itu dia kan terhambat tuh kepala sekolah negerinya karena dia si pengawas kan nggak punya kinerjanya. Gimana dia mau menilai kepala sekolahnya kan kayak gitu. Iya. Dia bilang, jadi bisa nggak itu di Bang Pak Kabit, bisa nggak yang kena dia sakit kan dia nggak mampu, dia nggak ini dialihkan itu saya bilang sama kami operator teknik kita di dinas yang sekolah negeri ini dipindahkan ke pengawas yang lain gitu. Ya, Bu. Sebenarnya itu bisa, Bu. Kalau kami kemarin kebetulan tergantung operator dinas, kami ini kan baru aja di bulan Juni kemarin ada beberapa pengawas nih yang pensiun. Otomatis kemarin pengawas TK ada 2 orang yang pensiun. Nah, jadi dirubahlah. Maksudnya tuh pendampingan kan di data-datanya sesuai dengan pembagian tugas di awal Juni kan pembagian tugas di periode yang kedua nih kan biasanya Januari sama Juli kan ada juga pembagian tugas pengawas. Nah, di situ kami laporkan ke operator dinas lalu dipetakanlah kembali kita. Maksudnya tuh sekolah-sekolah yang dulu dampingan pengawas yang pensiun dimasukkanlah ke tempat kita. Itu, Bu. Jadi bisa, Bu, sebenarnya asal kita lapor ke operator dinas. Kita laporkan bahwa ini orang ini tidak bisa. Nah, yang TK negeri ini bisa disampaikan masukkan ke menjadi dampingan kita di pengolahan kinerja. Itu, Bu. Asal kita melapor ke operator dinas. Mereka akan memasukkan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bu Yanti belum Monggo ya, dibuka. Bu Yanti, monggo. Mohon maaf Bunda, bagaimana mau dilanjutkan ke sesi 3? Masih ada satu sesi lagi nih. Ya, ada. Silakan. Oh, lanjutkan ya. Silakan. Nah, baik, ada Raiseni dari Kalimantan Tengah, Ibu Iliana. Ya, silakan Ibu Iliana. Silakan tinggal klik, Bu, mic-nya. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Antung, luar biasa materinya. Ini pun berkenaan dengan pengelolaan kinerja, terutama yang tadi ada saya dengar dari paparan Bunda, pengelolaan kinerja di MyASN. Nah, ini mungkin saya sharing aja lah Bunda, mungkin beda kebijakan ya. Di kabupaten kami disuruh mengelola per triwulan. Jadi mengupload kinerja kita selama per triwulan. Jadi kami kemarin di TW1 itu sempat tertinggal. Oleh kami taunya 1 tahun sekali kan. Atau kita pengawas sudah mengelola di rumah pendidikan, mungkin tidak lagi di MyASN ya, mungkin seperti akhir kata Bunda tadi. Tapi kami
diharuskan mengisi juga, Bun. Itu mungkin kebijakan di kabupaten ya, mungkin berbeda seperti itu. Jadi kami TW1 tertinggal, belum bisa dibuka, masih koordinasi ke pusat. Jadi TW2, TW3 kami tetap mengupload. Nah, juga di rumah pendidikan kami mengelola juga. Nah, itu. Nah, juga Bunda, tadi sekolah swasta tidak perlu kita nilai di rumah pendidikan itu ya. Tapi kalau kami misalnya seperti saya binaan TK negerinya cuma satu, tapi kami supaya lengkap juga semua binaan kami itu masuk jadi kami masuk juga di plotting di dinas kami itu yang teman-teman yang kepala TK swasta. Jadi mereka mengelola, jadi kami nilai juga itu. Nah, itu yang saya tanyakan berkenaan dengan mengupload di MSN per triwulan itu tadi, Bunda. Itu gimana? Seandainya kami tadi yang TW1 tidak sempat terupload gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Iliana. Ketemu lagi kita, Bun. Ya, Bun. Alhamdulillah. Luar biasa Kalimantan mewakili Kalsel. Untuk Dari sebenarnya inilah perbedaannya, Bu. Mungkin ya, pihak di PSDM, BKPSDM itu tidak BKSDM. memahami perbedaannya di pengelolaan kinerja. Kalau kita pengawas dan guru itu tidak perlu lagi mengisi di Ya, kinerja. Kita kan cukup satu kali. Nanti di buku saku lebih jelas lagi kalau Ibu mau membaca lagi. Kita satu kali aja dalam 1 tahun. Jadi kami ya di memang kan sini, mengetahui itu. kami terutama di kabupaten kami tidak melakukan Iya. lagi pengisian di kinerja itu. Kan cukup di akhir tahun ini aja. Contoh seperti guru kan ini sudah tahun kedua. Ya, Tahun tidak. kemarin mereka pun kan tidak melakukan pengisian di Ya, kinerja, tidak. tapi nilai mereka maksudnya Terkoneksi. iya terkoneksi aja di Terkoneksi. kinerja sama dengan kita, Bu. Jadi mungkin mereka itu menganggap kita ini PNS kan, jadi PNS yang maksudnya tuh seperti yang struktural lainnya, Ya. jadi harus mengerjakan di MASN itu. Bulan. Padahal kita ini tidak, kita kan sudah mengerjakannya di pengolahan kinerja itu sudah terintegrasi nilai kita tadi ada penjelasannya, Bu, terintegrasi ke MyASN, makanya ada untuk tampilan di pengolahan kinerja itu kan ada sudah terintegrasi di nilainya di awal perencanaan itu ada tampilannya. Ya, Sudah ada. terintegrasi ke kinerja. ya kinerja. Nah, berarti kita sudah kan SKP kita sudah terkoneksi lah, terintegrasi itu tadi tersinkron dengan kinerja tadi. Jadi kita tidak perlu, Bu. Itu akhirnya kita jadi dua kan mengerjakannya pengolahan Iya, betul. kita mengerjakan juga di sini Iya. kita mengerjakan juga sedangkan Ya, betul, kami. aturannya kita itu aja Itu. sudah. Kalau di tempat kami memang begitu, kami tidak melakukan lagi untuk pengisian itu kecuali apa yang pertanyaan dari Ibu Yulkarnaini tadi yang mau naik pangkat. Nah, kami itu kan kebijakan dinas juga boleh. Jadi secara manual membuat SKP-nya seperti itu. Kemudian terkait guru yang kata Ibu tadi yang guru PNS di sekolah swasta yang kena piloting juga kan kepala sekolah. Nah, Guru honorer, Bu, guru swasta. Guru swasta di sekolah swasta. Jadi kami muncul juga di itu kami. Oh iya, Jadi memang kami muncul menilai. di tempat saya muncul juga tapi tidak dilakukan penilaian, Bu. Karena mereka itu kan mengisi Dapodik. Iya. Mereka itu pasti muncul di pengolahan kinerja karena terkoneksi antara Dapodik dengan pengolahan kinerja ini terkoneksi. Saya aja, Bu, kalau dilihat binaan saya ini kan hampir 50-an. Semuanya tuh ada, tapi yang PNS aja, yang sekolah negeri aja yang saya lakukan penilaian. Yang swasta itu saya suruh, apalagi yang PNS-nya saya suruh untuk melakukan di pengolahan kinerja. Langsung di kinerja maksudnya, bukan di situ. Tapi kalau yang swasta itu tidak saya suruh untuk mengisi.
biarkan aja karena mereka tidak diminta kan, apalagi yang honor, kecuali mereka itu sudah P3K misalnya. Nah, bolehlah kita suruh untuk mengerjakannya. Tapi Tapi kayaknya tidak tidak berpengaruh ya, juga. maaf Bunda. Iya, Maaf Bun, mereka saya itu tidak berpengaruh ya, maaf Bun. Cuma satu, saya kan bina saya cuma satu TK negerinya. Jadi kepala TK-nya cuma enggak satu yang negeri. enggak mempengaruhi, Maksudnya tidak Bun. tidak 10 ke seperti itu, nggak pengaruh ya? Enggak mempengaruhi itu Ya, sebenarnya. Kalau saya kan cuma 3 aja TK negerinya. 3 ya. Iya, 3 aja. Yang lainnya swasta. Enggak mempengaruhi, Bun, Ya, saya untuk takutnya melakukan berpengaruh ke penilaian. tunjangan kita kan cuma satu. TK-nya anggapnya kita binaannya cuma satu di situ. Memang negeri sedikit kan. Nah, jadi Ya, tapi di piloting ini kan kita terlihat banyak binaan kita. Nah, ya apalagi kita terlihat. di laporan kan banyak juga nanti Hmm. binaan kita di laporan. Cuma untuk kita melakukan penilaian itu berdasarkan karena ini apa? Kalau kita melakukan penilaian terhadap guru swasta atau guru apa yang TK-nya swasta itu mereka tidak akan Hmm. terkonek dengan e-kinerja. Akhirnya Ya, sia-sia juga kan. Sedangkan untuk pengolahan kinerja itu yang yang lebih utama itu kan bagi PNS karena itu ya, ada angka kredit yang akan mereka correct. Ya. terima itu di kinerja yang nantinya mereka akan naik pangkat. Nah itu. Sedangkan yang swasta ini kan paling kecuali P3K itu misalnya. Tapi kalau yang TK negeri kebetulan di TK negeri itu ada P3K-nya, mereka tetap saya suruh untuk yang masuk ada di pengolahan kinerja kepala sekolah, walaupun mereka tidak PNS, tapi ada di Dapodiknya itu, ada di pengolahan mereka, saya suruh tetap untuk mengerjakan pengolahan kinerjanya mereka. Nggak tahu lah apakah, oh kayaknya terkonek aja Pak, Bapak Ibu yang tapi khusus P3K kan P3K ini ada 3K NIP-nya sudah. ya, Mereka connect. memiliki 3K NIP. connect Mereka Bun. bisa masuk ke My ASN itu. SN, Terkonek ya karena bisa. tahun tadi sudah ada dari TK negeri kebetulan ada P3K-nya. Mereka memiliki e-kinerja di My ASN. Ada terkonek Ya, Bu. Tapi sudah ada yang ada NIP-nya kan. Nah itu. ya ini. Karena untuk masuk ke My ASN harus ada NIP. Nah itu. Itu aja Bu Ya, jawaban dari terima saya. kasih. Mungkin ada yang lain? Atau di chat ada pertanyaan? Ya, bukan. Di chat Bu Yanti, dicek di chat Bu Yanti. Bu Yanti ada terpental ya? Kayaknya nggak ada lagi Pak, keluar terpental. Ini ada jawaban-jawaban aja. Pengolahan kinerja untuk memastikan mutu pendidikan, memantau, mengevaluasi dari Ibu Rosida. Dari hasil refleksi tadi kan. Sudah, oke. Mohon maaf, tadi saya terlempar, jadi saya masuk lagi. Iya, sebentar. Tadi ada pertanyaan lagi ya Bu ya tadi? Ada, itu yang Ada translate di masih ada chat. ya? Masih ada Pak, masih ada 2 lagi kebetulan. Ya, silakan Bu Aca Eni Bu. Bisa dibuka mic-nya Bu Eni. Ya, baik Pak. Silakan, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bunda. Iya. Tadi yang Bunda jelaskan terkait dengan kepala sekolah atau TK negeri ya. Kebetulan kami punya binaan TK negerinya itu ada 3. Dan yang dua-duanya itu kebetulan
kepala sekolah yang lamanya sudah pensiun gitu ya. Jadi diganti dengan kepala sekolah PLT. Baru kemarin-kemarin ini bulan Novemberan lah yang digantinya. Apakah di pengelolaan kinerjanya itu boleh diganti dengan kepala sekolah yang PLT begitu? Terima kasih Bunda, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persis sama dengan binaan saya. Ada satu sekolah di tempat saya, pensiun kepala sekolahnya itu bulan Agustus ini tadi. Agustus September kan? Agustus September, 1 September pensiun. Tapi kata operator dinas, kan lapor nih ke operator dinas dulu. Gimana nih, apakah dikeluarkan diganti dengan PLT? Maksudnya tuh PLT kan ditunjuk nih, ada kepala sekolah PLT. Tapi kata operator nanti dulu, karena ini terkait dengan TPG, Bu. TPG, sertifikasi kan tunjangan. Nah, nanti kalau mereka kepala sekolah ini dikeluarkan, kepala sekolah yang pensiun ini dikeluarkan dari Dapodiknya, nanti dia bisa tidak mendapatkan tunjangan. Jadi setelah cair, maksudnya tuh tunjangan mereka kan Juli Agustus yang 2 bulan ini. Nah, setelah cair, maksudnya tuh keluar, barulah dikeluarkan kepala sekolah yang pensiun, dimasukkanlah kepala sekolah yang PLT. Itu, Bu. Tapi ini belum di tempat kami, belum. Tempat saya itu yang pensiun 1 September tadi belum masuk karena di tempat kami belum cair ini sertifikasi gurunya. Jadi masih menunggu. Jadi di pengolahan kinerja tempat saya ini untuk TK negeri itu belum ada pengolahan kinerjanya, belum diisi oleh yang PLT. Sebenarnya kalaunya PLT bisa asal lapor ke ini tadi tim kerja yang di dinas tadi untuk mereka memasukkan nama atau ibu yang menjadi PLT tersebut berdasarkan surat PLT yang diterimanya itu, Bu. Baik Bunda, terima kasih atas Iya, penjelasannya. sama-sama. Oke, baik. Masih ada satu pertanyaan lagi, tapi di chat ada 2, Bun. Bagaimana? Bacakan saja Iya, dua-duanya ya. iya, nggak apa-apa. Yang satu, kata Ibu Tri tadi, apa sudah terbaca belum ya? Sepertinya ini tambahan lagi nih. Maaf Bun, saya sudah menghubungi tim kinerja, katanya tidak bisa mengakses untuk menilai Bun. Nah, yang kedua, nih saya Yani Perisai dari Kota Binjai ingin bertanya, Bu, apakah saya salah apabila saya memilih salah satu sekolah swasta untuk penilaian kinerja saya sebagai pegawai, sementara ada sekolah negeri binaan saya, Bu? Nah, itu 2 pertanyaan, Bunda. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan sudah menghubungi tim kerja, kan di dinas tadi katanya tim kerjanya tidak bisa melakukan penilaian, Iya, gitu ya? ya tidak ada akses untuk menilai. Oh, tidak ada akses untuk menilai, berarti itu tidak masuk nih dalam kalaunya tidak ada akses berarti tidak masuk dalam piloting berarti, kalau tidak ada aksesnya kan? Harusnya kalaunya masuk dalam piloting oleh tim dinas, maksudnya untuk kita sebagai pengawas itu pasti ada kan? Contoh kalau binaan kita kan masuk dalam sudah di piloting, kita kan ada terlihat tuh binaan kita di pengolahan kinerja sama dengan yang tim kerja itu. Kalau kita sudah masuk piloting dari tim kerja, kita ini pasti ada terlihat untuk dinilai. Jadi mungkin hubungi lagi tim kerja kenapa sampai tidak terlihat kita untuk dilakukan penilaian aksesnya itu kenapa? Atau bisa juga tadi pemutahiran data tadi perlu hubungi operator Semtendik kita. Data kita nih sudah benar atau tidak? Itu perlu. Kami sendiri kemarin saat ini data-data kami masih belum lengkap di Semtendek, jadi kami mengisi lagi. Ada yang belum pokoknya adalah data. Coba kalau Bapak Ibu silahkan untuk memeriksa di pengolahan kinerja, kemudian periksa di Semtendik, itu biasanya yang bisa melihat itu kan di BKPSDM atau bagian operatornya di sana yang melihat lah. Sama di operator dinas, itu akan terlihat apa yang belum lengkap dari data-data kita. Jadi perlu dilengkapi lagi. Itu, Bun. Untuk yang kedua, tadi yang sekolah
Nah, dari swasta, binaan, pendampingan. Walaupun ada sekolah negeri kan, tapi untuk yang di pengolahan kinerja sekolah swasta nggak apa-apa, nggak harus kan? Kan ada 3 kriteria dalam melakukan dalam memilih sekolah. Kan dari kita kan memilih 3 di pengolahan kinerja. Dari 3 ini kita pilihlah dulu yang mana yang aksesnya terjangkau bagi kita. Artinya, walaupun TK negeri tapi jauh dari kita, lebih baik kita memilih yang aksesnya dengan dekat dengan kita, yang jadi akan kita dampingi terus. Itu. Yang kedua, yang sekolah memerlukan pendampingan, memang memerlukan pendampingan. Kalau TK negerinya sudah maju, TK negerinya sudah ibaratnya tuh sudah bagus, guru-gurunya sudah bagus, untuk apa kita menjadi prioritas pendampingan kita? Lebih baik kita mendampingi sekolah-sekolah yang sekolah swasta, tapi memerlukan pendampingan kita. Itu yang utamanya. Jadi tidak harus dalam memilih 3 sekolah itu harus ada TK negerinya. Tidak. Tapi adalah kriterianya tadi yang apa tadi lokasinya, kemudian yang memerlukan pendampingan, yang jadi prioritas itu. Itu Ya. aja, Bun. Jadi tidak wajib harus TK negeri untuk menjadi pendampingan. Ya, artinya sudah jelas ya, Bu Yuni atau Bu siapa ini nih? Bu Yani ya, dari Binjai sudah jelas Bu Yani. Jadi boleh-boleh saja selama itu memudahkan kita ya sebagai pengawas untuk mendampingi ya, seperti itu Bunda ya. Iya, iya. Ya Bunda, 3 sesi sudah berlalu, Alhamdulillah ya, banyak sekali yang respon. Itu artinya materi Bunda sangat terekam oleh kami ya, oleh teman-teman kami juga, sehingga banyak sekali yang ingin ditanyakan ya. Bagaimana Pak Ketua, ini untuk Bunda cukup atau masih lanjut? Itu ada Emelda Masih ada itu Bu, Masih satu ada. lagi. Terakhir. Terakhir punten, terakhir ya. Ya, silakan. Ya, tentang ya, di chat ya. Enggak, yang resen. Silakan diklik Bu. Silakan, Bu. Yang Raisen. Silakan. Oke, Silakan. Kalau di layar saya nggak terlihat ya Raisennya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmida dari Kota Padang ya Ibu. Saya ingin Iya. menanyakan tentang bagaimana kepala sekolah yang PLT di lembaga binaan saya itu waktu saya menilai EKI-nya tidak keluar yang dia sebagai guru Bu, tapi sebagai kepala sekolah saja. Ada 2 itu Bun. Ya. Terima kasih itu Terima saja kasih. Bun. Iya, terima kasih Bu Emelda Mansur. Ya. Ini terjadi juga dengan saya. Kebetulan saya ini kan selain sebagai pengawas TK, saya ini juga pengawas SD, Bu. Ya. Karena di tempat kami ini pengawas sedikit, sedangkan SD banyak pensiun, jadi ada 8 SD yang menjadi binaan saya. Kebetulan ada 2 yang PLT tadi, maksudnya tuh ada guru TK, kepala TK 1, kepala SD 1 yang PLT. Nah, saya sudah melakukan nih penilaian kinerja untuk kepala sekolah, sudah selesai, sudah saya kirim, sudah semuanya selesai. Tapi ada 2 orang ini yang masih sebagai guru yang belum saya lakukan penilaian. Saya bingung di mana mencari saya untuk melakukan penilaian. Kepala sekolah itu kan mencat saya, Bu, saya belum dinilai sebagai guru. Saya ini kan kebetulan saya baru kan, maksudnya tuh menjadi pengawas SD-nya nih, maksudnya tuh untuk pengolahan kinerja. Bingung saya. Kata saya gini, Pak, kita ketemu bawa pengolahan kinerja Bapak, saya bawa kita buka sama-sama Pak sebagai penilai. Lalu ketemulah kami. Kita buka, ternyata ada Bu, di samping penilaian kepala sekolah ada tulisannya guru. Mungkin Ibu tidak melihat. Oh, ada di sampingnya ya, Bu? Iya, ada di sampingnya, klik aja yang guru tulisannya, Bu. Jadi kita mengklik kan biasanya kepala sekolah. Iya. Muncullah beberapa kepala sekolah yang menjadi penilaian kita. Ternyata di samping kepala sekolah itu klik ada tulisannya guru. Nah, klik di sana akan muncullah guru tersebut, Bu. Coba pian cari, Ibu cari di waktu membuka penilaian. Ya. Ada di samping kepala sekolah ada guru di sampingnya, Bu. Itu.
Ya, terima Jadi kasih Bu. Nanti akan saya coba. iya, Nanti iya, saya infokan lagi ya. Oke Bu, makasih. iya, Baik, sama-sama. alhamdulillah. Pencerahan lagi nih Bu, Bunda. Ya, baik. Bagaimana peserta Zoom? Masih ada yang bertanya? Masih yang belum puas? Boleh nanti di chat ya, yang belum puas. Nanti minta nomor HP Bunda Antung supaya Iya, di-share juga di grup ya, Bunda ya. Nanti iya. kami Nanti forward. sekalian saya share ini PPT sama buku saku tadi. Ya, siap-siap. Terima kasih Bunda. Bagaimana Pak Ketua untuk materi 1? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Baik ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian paparan materi tentang penilaian tahunan pengelolaan kinerja pengawas sekolah yang disampaikan oleh Bunda Ibu Hajah Antung Rusmiati MPD ya. Mungkin ada sedikit tulisan saya bahwa paparan Bunda itu sangat jelas, lugas ya, dan menjadikan kita terang benderang ya. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan dan diskusi yang menjadikan lebih sempurna ya untuk materi ini. Kemudian tapi kalau misalnya di antara peserta Zoom ada yang masih ragu-ragu, belum sempat bertanya, masih bisa menghubung beliau ya sebagai narasumber, boleh nanti akan di-share oleh beliau nomor teleponnya. Dan kemudian walaupun penilaian tahunan ini sangat banyak bagi kita, jangan merupakan jadi suatu beban administratif ya Bu ya, tapi bagaimana supaya menjadikan alat kolaboratif ya, alat kolaboratif untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di dunia PAUD atau TK ya. Nah, bagaimana mewujudkan pendidikan supaya sederhana, reflektif dan bermutu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ini bukan sebuah kesimpulan, tapi mudah-mudahan semuanya dari materi yang Ibu paparkan, saya yakin insya Allah akan mendapatkan pencerahan dan mungkin nanti yang belum jelas akan bertanya lagi lewat chat. Seperti itu, Bunda ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas paparan yang sudah disampaikan. Mungkin harus diberikan aplaus yang setinggi-tingginya nih ya, apresiasi yang tinggi-tingginya ya. Ya Bunda, terima kasih dari kami. Kemudian sebelum ditutup, mungkin Bunda ada closing statement yang mau disampaikan. Silakan Bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagai seorang pengawas, kita memiliki tugas, selain sebagai pengawas, tugas kita banyak, diantaranya yaitu tadi melakukan penilaian terhadap pendampingan. Kita pun sendiri melakukan penilaian kinerja terhadap diri kita sendiri juga. Jadi lakukanlah tanggung jawab ini sama-sama. Jangan sampai kita melupakan tugas kita sebagai pegawai untuk mengisi penilaian kinerja kita, karena ini terkait dengan nantinya terintegrasi dengan kinerja yang ada di MySN. Jadi lakukanlah kedua-duanya supaya sama-sama jalan. Itu aja menurut saya. Baik, terima kasih Bunda Haja Antung. Mudah-mudahan sehat selalu dan menjadi amal jariah ya bagi Bunda dari kegiatan menyampaikan paparan ini, dan semoga buat kami pastinya sangat bermanfaat ya. Dan tentunya supaya kita lebih ya harus banyak belajar ya, karena kita itu seumur hidup pembelajaran seperti itu Bunda ya. Ya, baik, terima kasih Bunda.